Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan dari SD 1 Penawangan. Mengakhiri seluruh rangkaian tugas CGP di modul 1, kami dituntut melaksanakan sosialisasi modul 1 kepada rekan sejawat. Pada kesempatan kali ini, saya berkoordinasi dengan pengurus KKD Dabin 1 dan pengawas Dabin untuk melaksanakan sosialisasi modul 1 kepada rekan-rekan guru di lingkup Dabin 1 Gugus Ki Hajar Dewantara. Adapun kegiatan sosialisasi yang saya laksanakan akan tersaji dalam video berikut ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, mohon izin berdiri di depan sedikit berbagi ilmu atas apa yang sudah saya pelajari mengikuti kegiatan guru penggerak pelatihan yang jadwalnya 9 bulan, baru saya ikuti sekitar 3 bulan ini. 3 bulan ini saya sudah menyelesaikan modul 1. Mungkin untuk sekolah penggerak itu sudah mempelajari ini semua ya, Pak Budi, Mbak Arif dan yang lainnya. Tapi saya rasa mungkin dengan berbagi sedikit nanti kita bisa mempraktekkan beberapa praktek-praktek baik yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Untuk modul 1 ini sebenarnya Bapak Ibu itu ada 4 submodul, tapi nanti yang saya sampaikan hanya 2 yang kiranya itu cukup untuk saya ringkas hari ini dan bisa langsung diaplikasikan di kelas Bapak Ibu dan Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, Bapak Menteri kita Mas Nadiem Makarim ya, ini sedang gencar-gencarnya memberikan program-program. Nah, salah satunya adalah mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sendiri itu sebenarnya itu diadopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Padahal pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri itu kan lahir beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ternyata pemikiran yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun yang lalu masih bisa diaplikasikan di zaman serba digital seperti ini. Ini di modul 1.1 ada beberapa inilah yang menjadi dasar dari Pak Nadiem itu. Inilah yang menjadi dasar dari Pak Nadiem itu memprogramkan Merdeka Belajar. Ada beberapa pemikiran yang diadopsi. Yang pertama itu mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Merujuk dari kata menuntun, kalau kita membayangkan kegiatan menuntun pasti bisa dari kanan ya Bapak Ibu, mungkin membayangkan anak yang sakit perlu kita tuntun, tentu perlu bisa dari samping kanan, dari samping kiri, seperti itu. Maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu memiliki persepsi bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat yang sudah dia dapat sejak lahir, yaitu kodrat alam, artinya nasib itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, artinya lingkungan dan perkembangan zaman itu mampu mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya pendidikan itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tadi yang 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Selain pemikiran tadi yang menuntun, ini pasti sudah tidak asing
Ki Hajar Dewantara. Ini termasuk pemikiran KHD yang diadopsi oleh Pak Menteri Pak Nadiem, yaitu Engarso Sing Tulodo, Sung Tulodo, Ing Madya Ngamon Karso, dan Tutwuri Handayani. Ini menjadi satu kesatuan yang artinya saling mendukung. Apabila ketiga ini bisa berjalan dengan optimal, tentu yang tadi tujuannya menjadikan peserta didik selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat itu. Bapak Ki Hajar Dewantara ini mencetuskan pemikiran yang berhamba pada anak tadi, berpusat pada anak tadi itu terjadi akibat sebuah penyesalan yang dirasakan ketika dulu Bapak Ki Hajar Dewantara kan pernah dibuang di Belanda nih, karena tulisannya yang kritis terhadap bangsa Belanda. Beliau dibuang ke Belanda, dan ketika dia menyelesaikan tugasnya, banyak sekali salah satu anaknya Asti itu mendekati, menangis. Tapi karena Pak Ki Hajar itu dalam keadaan mungkin tekanan dalam sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan, dia mengusir anaknya keluar dan mengunci rumahnya. Padahal ketika itu di Belanda sedang musim dingin, musim salju. Karena sibuk dengan pekerjaannya, Pak Ki Hajar ini lupa kalau anaknya tadi di luar sampai sore, sehingga anaknya menderita sakit, sudah membiru. Nah, dari kejadian itulah beliau sadar bahwa dia ingin memerdekakan anaknya, mengutamakan anaknya. Lanjut. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya bukan tabula rasa. Ini pemikiran KHD bertolak belakang dengan teori tabula rasa. Kalau dulu kita berpandangan bahwa anak itu seperti kertas, secara kertas putih, kita bebas memberikan coretan, kita bebas memberi gambar apapun kepada anak tersebut. Tapi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sedikit berbeda, bahkan berbeda, ya Bapak Ibu. Menurut pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Seperti buku tulis itu Bapak Ibu, putih, ada garis-garisnya, tapi walaupun belum tebal. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena tadi setiap anak terlahir sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak tersebut jadi itu, tidak bisa. Lanjut, ini terhubung dengan pemikiran yang sebelumnya. Guru adalah petani, peserta didik adalah benih. Artinya benih itu ada benih jagung, benih padi, benih kacang, dan yang lain-lainnya. Peserta didik kita juga sama seperti itu, beragam ya Bapak Ibu. Artinya kita sebagai guru hanya sebagai petani yang mampu tugasnya seperti ini, berkewajiban menanam jagung, terus memberi pupuk, menyediakan atau mengolah lahan sebagus semaksimal mungkin agar jagung tadi, benih-benih tadi bisa tumbuh dengan maksimal. Kita tidak bisa merubah bahwa benih jagung ini kita paksanakan untuk tumbuh menjadi padi, ya. Terus benih padi kita paksakan tumbuh menjadi jagung, itu sesuatu yang mustahil. Inilah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang kemudian diadopsi Pak Nadiem untuk mencetuskan program Merdeka Belajar. Inilah program Merdeka Belajar dari Mas Menteri. Ya, kebetulannya dengan Mas Menteri. Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Jadi tugas kita menuntun, karena setiap anak tadi punya kodrat alam, dia punya bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk menjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai kodrat dia. Seperti itu. Seperti tadi, benih jagung juga akan tumbuh menjadi jagung, benih padi juga akan tumbuh menjadi padi.
belajar, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Ya, siswa yang mampu mengembangkan segala potensi. Maksud dengan student well-being. Maaf mungkin kalau saya salah mengucapkan ya, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, Bu, saya akan menyampaikan sosialisasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini mungkin kalau sekolah penggerak sudah bergerak, sudah praktik-praktik baiknya sudah diwujudkan. Nah, budaya positif ini terkait dengan praktik-praktik baik yang ada di sekolah. Misalkan Bapak Ibu, kita menginginkan peserta didik kita tepat waktu. Sebelum pukul 7 sudah datang ke sekolah. Terus anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu aturan-aturan apa? Berharap muncul atau tumbuh di nah, biasanya apa yang dibuat oleh sekolah untuk bisa mewujudkan praktek-praktek baik tersebut Bapak Ibu. Misalkan anak harus datang sebelum pukul 7, seragam hari Senin merah dan putih. Apa yang biasanya dilakukan oleh sekolah untuk bisa mewujudkan hal seperti itu Bapak Ibu? Biasanya sekolah itu membuat apa? Aturan, tata tertib. Nah, lalu di sini mungkin saya sedikit ketika mengikuti diklat ini sedikit otak saya dicuci. Artinya diubah paradigmanya. Kenapa harus aturan atau tata tertib ya? Tapi kenapa bukan sebuah keyakinan atau kesepakatan? Ini misalnya perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Misalkan ini kegiatannya disebut kegiatan kepalan tangan. Ada si A dan si B. Saya dan teman saya misalkan ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Artinya kalau saya itu punya sesuatu yang berharga mungkin mau mempengaruhi mati saya, pasti saya akan mempertahankan kepalan tangan ini. Bagaimanapun saya akan mempertahankan, ya. Sementara teman saya B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta saya membenda yang ada di tangan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, perlawanan betul. Saya tetap mempertahankan, ya, mempertahankan kepala tangan saya dan teman saya juga akan berusaha agar saya bisa membuka kepala tangan ini. Nah, teori inilah yang kemudian memunculkan kenapa bukan keyakinan kelas saja? Karena kita tidak bisa merubah sebuah keyakinan seseorang. Ya, biasanya orang memiliki keyakinan itu dipertahankan bagaimanapun itu juga. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, miskonsepsi. Ilusi dulu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita memberikan kritik kepada siswa yang tanpa kita sadari kritik tersebut bukannya menguatkan dia, tapi kadang melukai hati peserta didik. Kita tidak tahu kepribadian peserta didik kita itu seperti apa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita sebetulnya tidak memiliki hak untuk memaksa peserta didik menjadi seperti yang apa kita inginkan. Ini tadi praktik-praktik baik, tentu hubungan dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat
membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan menjadi hati. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu tadi, Bapak Ibu, ketika sekolah membuat tata tertib, anak-anak patuh, ada yang tidak. Nah, kepatuhan itu cenderung menimbulkan sebuah ketidaknyamanan. Karena mungkin, saya takut terlambat nanti dihukum, mari. Nah, saya takut tidak membuang sampah, nanti dihukum Pak Guru. Membersihkan WC-nya kan pesing. Nah, hal-hal seperti itu kan menimbulkan ketidaknyamanan pada peserta didik, yang artinya kepatuhan dia terhadap tata tertib itu hanya timbul atas motivasi eksternal, tidak dari kesadaran dia sendiri. Oke, terpaksa betul. Ini tadi teori motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi yang berlaku pada tata tertib. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalkan di kelas kita, kadang kan kita, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan benar dikasih bintang. Nah, itu anak menjawab pertanyaan itu cuma hanya ingin mendapatkan bintang. Tapi nanti kalau guru tidak ngiming-ngiming bintang, kemungkinan anak tersebut tidak tunjuk jari. Itulah yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Berbeda dengan motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Artinya sudah ada kesadaran dalam dirinya. Misalkan kita Bapak Ibu datang ke sekolah, ini kan simpel rata-rata sudah bingung. Tapi kalau kita sadar, kalau saya berangkat pagi memberikan contoh pada peserta didik, itu adalah keinginan saya menghargai diri saya sendiri. Terus dari motivasi eksternal tadi, terkadang mangkat isuk menjadi puji kepala sekolah, mangkat isuk menjadi sanjung ibu kepala sekolah. Nah, tapi nanti kalau mungkin kita tidak mendapatkan penghargaan seperti yang kita harapkan, tentu sikap-sikap seperti itu tidak akan pernah kita lakukan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika tadi kenapa kok tata tertib bukan keyakinan kelas, di sini saya diminta diubah paradigma saya bahwa peraturan kelas itu ubahlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mampu menciptakan lingkungan positif. Jadi ketika budaya positif itu kan berasal dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah menjadi budaya. Artinya sekolah tidak akan tanaman karena anak-anak itu sudah sadar diri bagaimana pentingnya membuang tempat sampah di tempat sampah. Itu sudah menjadi sebuah budaya. Artinya sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diingatkan kembali. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biasanya kalau kita menggunakan helm karena apa Bapak Ibu? Takut kalau di dalam polisi itu mungkin tadi masuk dalam motivasi eksternal. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran diri, punya motivasi internal, mau ada polisi, mau atau tidak, mau ada atau tidak, pasti menggunakan helm. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, seperti tadi kesadaran untuk kepentingan kita sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri. Tapi terkadang kan, kalau sekolah masih lepas atau mungkin nggak ada guru anak-anak mungkin sehabis jajan tidak mencuci tangan seperti itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai
atau keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, saya perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh pihak sekolah, biasanya kata-katanya itu biasanya dilarang dilarang membuang sampah sembarangan, terus dilarang terlambat. Nah, kata-kata yang dibuat sekolah biasanya berisi kata-kata yang hanya melarang, melarang untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti kita bisa membuat bersama murid di kelas. Artinya anak-anak kita rangkul bersama, kita ajak bersama, di mana keyakinan kelas itu tentu bisa dilaksanakan oleh semua murid, karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Nah, peraturan kelas biasanya berhubungan dengan hukuman atau sanksi. Yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman sendiri ini biasanya berdampak negatif, Bapak Ibu. Beda dengan konsekuensi ya. Hukuman contohnya tadi berlari keliling lapangan 10 kali, terus ada mau bersihkan WC, WC-nya pasti mau masuk ke WC, itu hukuman. Biasanya berdampak fisik, berdampak mental, memberikan efek negatif pada masa nanti. Konsekuensi ini pun juga kita rundingkan dengan murid-murid. Misalkan kita membuat tadi ya keyakinan kelas, ketika membuat keyakinan kelas, kita juga harus membuat atau membicarakan konsekuensi kelasnya bersama anak-anak. Misalkan, Cak, ini kok kelasnya kotor ya? Belajarnya bagaimana? Enak atau tidak? Tidak, Bu. Lalu bagaimana supaya kita belajar nyaman? Pasti anak-anak kan, Bu, kelasnya bersih. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau supaya kelas kita ini bersih? Lalu anak-anak dicoba, Bu, dibuat demikian. Nah, itu sudah keyakinan. Ya, artinya anak-anak sudah paham, menjaga kebersihan itu penting. Itu sudah tertanam. Nah, lalu anak-anak bagaimana kalau ada teman kita sudah sepakat tadi kita harus menjaga kebersihan kelas, tapi dia membuang sampah sembarangan. Kita tawarkan kepada anak-anak. Bukan hukuman untuk secara fisik ya. Bagaimana kita ganti dengan menyapu kelas sampai bersih. Artinya konsekuensi ini berdampak positif, tidak secara fisik ya, menyakiti anak secara fisik seperti itu. Ini perbedaan kembali hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Terus kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hal-hal seperti itu juga yang mungkin kalau kita memberikan sesuatu kenangan buruk pada siswa, itu akan terkenang sampai umur berapapun siswa kita itu. Nah, selanjutnya 3, anak membenci kedisiplinan. Karena dia jadi, kok mesti anak aturan toh, aku aturan. Nah, dia benci dengan sebuah kedisiplinan. Itu efek dari adanya hukuman. Yang keempat, hukuman itu biasanya sifatnya paksaan. 5, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Itu nomornya sedikit tadi ya. 7, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika kita menjat seorang anak, kamu tahu dia mungkin diam Bapak Ibu, tapi dalam hatinya mungkin dia merasa, Pak Guru tidak sayang aku seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, seketika itu saja. 2, anak menghargai disiplin. 3, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keempat, anak belajar untuk mematuhi peraturan. 5, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi itu hanya untuk sementara. Sebetulnya Bapak Ibu, apa yang anak-anak kita lakukan itu biasanya pasti ada alasan. Nah, alasan-alasan itu kalau menurut ini yang saya pelajari itu karena anak-anak berusaha memenuhi kebutuhan dasar
atau diterima penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Biasanya kalau anak terkadang boleh maju terus kelas 1 itu kan di awal-awal biasanya dikasih jalan-jalan kaki, jalan-jalan di kelas gitu ya. Bahkan ada murid saya itu kembar 2 itu mereka setiap hari itu padahal tuh pasti sudah selesai tapi udah kembali nanti kan sudah rupanya dia itu ingin mencari ini sebuah perhatian, dia ingin dikasih oleh gurunya seperti itu. Terus di sini misalkan ada kasus seperti ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini yang tadi mungkin anak memiliki bakat, punya bakat. Nah, dia bersenandung ketika mungkin bapak ibu guru menerangkan, karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan dia tadi, karena dia senang menyanyi. Nah, ini terus kita tidak, tidak, ya. Kita berusaha, saya ini boleh ingin bakatnya itu mungkin ingin. Nah, tentu kita punya langkah-langkah. Ini juga caranya bisa dipanjang teman-teman bisa nyanyi. Mungkin pada waktu ada muatan pelajaran SPDP, anak ini bisa kita, nyanyi maju, suara kan bagus, seperti itu mungkin. Ya, terus ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, berarti anak ini itu kebutuhannya mungkin dia ingin diperhatikan, betul. Ya. Terus kalau mungkin anak SD belum ya, bapak ibu SMP, sekitar SMP, SMA, anak laki-laki itu kan sering terjadi tawuran ya, bertengkar, baku hantam. Nah, biasanya anak-anak seperti itu faktor-faktor atau kebutuhan yang ingin dia cukupi itu tidak hanya satu. Mungkin latar belakang dari rumah keluarganya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, makanya dia lari pada hal-hal seperti itu. Aku juga kasih kok bapakku kok, itu aja. Nah, terus ada juga mungkin dia kebutuhannya kekuasaan tadi. Nah, aku menang berarti kan aku berkuasa atas teman-teman yang tak kalah. Berarti kita perlu paham bahwa perilaku anak mungkin yang kita pandang negatif sebetulnya itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru sebetulnya terbagi, tulisannya tidak terlalu terlihat ya, terbagi dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ketika kita menangani mungkin permasalahan yang dialami peserta didik. Yang pertama penghukum, 2 itu pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. Sebagai penghukum ya tadi kita memang nggak ngerjain PR, semuanya. Terus pembuat rasa bersalah misalnya, gue pernah setelah itu dia, gue pernah sih nggak ngerjain PR, jadi itu orang mau malu seperti itu ya. Anak akan merasa bersalah, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak sehingga menimbulkan mungkin dia belum mengerjakan PR. Itu. Lanjut teman, kita posisi kontrol di sini, kita tidak hanya menghukum atau membuat anak merasa bersalah, tapi kita memberikan solusi. Itu memberikan solusi. Belum ngerjain PR, bagaimana ya? Yowes, aku nak balik sekolah toh, PR-nya kerjaan saya di sini nggak apa-apa. Mungkin solusi yang bisa diterima oleh peserta didik. Yang keempat, pemantau. Ini artinya kita juga memantau perkembangan peserta didik yang tadi memiliki permasalahan. Jadi kita tidak berhenti begitu saja. Kasusnya selesai. Misalkan teman 2 peserta didik kita bertengkar, anak didik kita bertengkar. Yang satu sudah minta maaf, kita anggap selesai. Tapi kita tidak tahu setelah itu mungkin peserta didik tadi masih menyimpan dendam, menyimpan dendam pada temannya. Di belakang kita itu pertengkaran itu masih berlanjut. Yang terakhir manajer, di sini kita benar-benar mengontrol tadi, mempraktekkan keyakinan kelas sehingga anak itu bisa sadar, kamu salah, tapi kemudian ya tidak apa-apa, bapak ibu guru juga dulu pernah bersalah.
lalu kita menawarkan sebuah bantuan atau dia sendiri mungkin yang sudah menemukan masalah dari menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian untuk pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin kalau nanti bisa ditindaklanjuti di sekolahnya masing-masing, misalkan ada buku keyakinan kelas W, Bapak itu bisa googling. Kemarin pun saya juga bingung dari mana saya mendapatkan topik kelas, saya juga googling dari beberapa sekolah yang sudah mempraktekkan.